Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang mikologi. Mikologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang fungi atau jamur. Adapun fungi atau jamur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai dinding sel dan inti sel sehingga dapat dikategorikan ke dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua, dapat berupa sel tunggal, misalnya ragi, yang terdiri atas banyak sel yang disebut sebagai hipe. Bila hipe ini terus tumbuh dan membentuk cabang-cabang, maka terbentuklah tumbuhan yang disebut sebagai miselium. Kemudian di laboratorium jamur patogen dapat ditanam pada perbenihan glukosa agar yang terdiri dari bahan glukosa, pepton, agar, dan aqua. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh jamur pada manusia disebut sebagai mikosis, di mana mikosis ini terdiri dari dua, yaitu mikosis superficial dan mikosis sistemik. Pertama, mikosis superficial, yaitu mikosis yang menyerang kulit, kuku, dan rambut, terutama disebabkan oleh 3 genera jamur. Yang pertama yaitu Trichopiton, kemudian yang kedua Microsporum, dan yang ketiga yaitu Epidermophyton. Yang pertama penyakit dari mikosis superficial yaitu Tinea capitis, yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur yang menyerang kulit kepala dan rambut kepala, di mana disebabkan oleh genus Microsporum dan juga Trichopiton, seperti Microsporum audonii, kemudian Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Adapun penyakit dari mikosis superficial yang pertama yaitu Tinea capitis, merupakan infeksi jamur yang menyerang stratum corneum, kulit kepala, dan rambut kepala. Penyakit ini disebabkan oleh genus Microsporum dan juga Trichopiton, seperti Microsporum audonii dan juga Trichopiton sulfureum. Kemudian gejala penyakit yang ditimbulkan yaitu yang pertama, rambut yang terkena akan tampak kusam, yang kedua mudah patah, dan yang ketiga rambut yang tinggal potongan-potongan pendek ini pada daerah yang botak. Kemudian pada infeksi yang parah maka akan menyebabkan nanah. Kemudian apabila penyakit ini telah sembuh, maka ada 2 kemungkinan, botaknya akan bisa disembuhkan atau botaknya akan bersifat permanen. Kemudian penyakit infeksi yang kedua yaitu Tinea favosa, merupakan infeksi pada kulit kepala, kulit badan yang tidak berambut, dan kuku. Adapun penyebabnya yaitu Trichopiton scoealine, di mana gejala penyakit ini yang pertama, awalnya berupa bintik-bintik putih pada kulit kepala, lalu membesar membentuk kerak berwarna kuning kotor. Kerak tersebut sangat lengket pada kulit kepala dan bila diangkat akan meninggalkan luka basah dan berdarah. Kemudian setelah sembuh dari penyakit infeksi ini, maka akan meninggalkan kebotakan yang menetap. Kemudian penyakit infeksi yang ketiga yaitu Tinea barbae, merupakan infeksi jamur yang menyerang daerah yang berjenggot dan kulit leher, kemudian mengenai rambut dan juga folikel rambut, sehingga menimbulkan lesi berwarna yang kronis, di mana rambut yang terkena akan menjadi rapuh dan mudah dicabut. Contoh jamur yang menyebabkan penyakit ini yaitu Microsporum canis. Adapun pencegahan dari penyakit infeksi ini yang pertama, menghindari penggunaan alat cukur bersama. Kemudian mintalah pisau cukur yang baru apabila ke salon ataupun ke tukang cukur. Kemudian yang ketiga,
anjurkanlah kepada tukang cukur untuk membersihkan alat cukur tersebut dengan desinfektan sehabis menggunakan alat pencukur tersebut. Penyakit infeksi jamur yang keempat yaitu dermatopitosis, merupakan infeksi jamur superficial yang kronis mengenai kulit, terutama kulit di sela-sela jari kaki. Terjadi pengelupasan dan kulit pecah-pecah. Seringkali terjadi infeksi sekunder oleh bakteri sehingga menjadi bernanah. Adapun penyakit infeksi ini disebabkan oleh Trichopiton rubrum dan juga kadang-kadang disebabkan oleh Candida albicans. Adapun pencegahan dari penyakit infeksi ini yaitu dengan cara menjaga agar kaki selalu dalam keadaan kering, terutama pada sela-sela jari kaki. Kemudian selalu menggunakan kaos kaki yang bersih dan selalu sering diganti setiap kali pemakaian. Penyakit infeksi jamur yang kelima yaitu Tinea cruris, di mana penyakit ini merupakan bagian dari mikosis superficial yang mengenai paha bagian dalam, dan juga pada kasus yang parah dapat mengenai kulit sekitarnya seperti pada daerah skrotum, perut, ketiak, dan perineum, di mana perineum merupakan daerah antara kedua belah paha. Kemudian pada laki-laki dibatasi oleh skrotum dan anus. Kemudian pada wanita dibatasi oleh vulva dan anus, di mana penyakit infeksi ini disebabkan oleh Trichopiton sp. Kemudian pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan tidak meminjam pakaian ataupun handuk dari si penderita. Kemudian penyakit infeksi jamur yang keenam yaitu Tinea versicolor atau panu, di mana gejalanya berupa makula atau bercat putih ke kuning-kuningan disertai rasa gatal. Biasanya menyerang pada bagian kulit dada, bahu, punggung, leher, perut, dan aksila. Pada proses penyembuhannya, daerah yang terkena biasanya mengalami depigmentasi dalam waktu yang relatif lama. Adapun penyebabnya yaitu malassezia furfur. Adapun pencegahannya yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri dan menghindari penggunaan pakaian ataupun handuk dari si penderita agar tidak terjadi penularan pada infeksi penyakit ini. Penyakit infeksi jamur yang ketujuh yaitu Tinea circinata, berbentuk bulat-bulat seperti cincin dengan pengelupasan lesi kulit disertai rasa gatal. Adapun gejala pada penyakit ini yaitu penyakit ini bermula berupa papula, kemerahan yang melebar ke arah luar, sedang di bagian tengahnya membaik, kemudian di pinggirnya yaitu menonjol dan berwarna merah. Adapun penyakit ini disebabkan oleh Trichopiton sp dan Microsporum sp. Kemudian penyakit infeksi jamur yang ke-8 yaitu otomikosis, di mana ini merupakan penyakit infeksi dari mikosis superficial yang menyerang lubang telinga dan kulit di sekitarnya, yang menimbulkan rasa gatal dan rasa sakit. Bila ada infeksi sekunder oleh bakteri, maka akan terjadi nanah dan rasa sakitnya bertambah hebat. Penyakit ini disebabkan oleh Trichopiton sp. Adapun pencegahannya yaitu pastikan tidak ada sisa air di dalam lubang telinga setelah mandi, kemudian menjaga kebersihan telinga. Mikosis yang kedua yaitu mikosis sistematik. Mikosis ini menyerang alat-alat dalam seperti jaringan subkutan, paru-paru, ginjal, jantung, mukosa mulut, usus, dan vagina. Adapun penyakit dari mikosis sistematik yang pertama yaitu nokardiosis. Penyebabnya yaitu Nocardia asteroides.
di mana nocardia asteroides ini akan masuk ke dalam jaringan subkutan karena adanya trauma luka dan biasanya mengenai kaki dan tangan. Kemudian setelah masuk ke dalam jaringan maka terjadi pembengkakan pada jaringan yang terkena. Kemudian akan terjadi infeksi yang bernanah dan terjadi lubang-lubang atau sinus yang mengeluarkan nanah yang berisi jamur berupa granula. Ketika jamur ini masuk ke dalam aliran darah, maka dapat menyerang organ lain, misalnya otak dan paru-paru. Kemudian penyakit dari mikosis sistematik yang kedua yaitu kandidiasis. Penyebabnya yaitu Candida albicans, di mana Candida albicans ini sebenarnya merupakan flora normal dari mukosa mulut, di mana infeksi ini terjadi karena adanya faktor predisposisi, misalnya diabetes, AIDS, daerah kulit yang lembab dan obesitas. Adapun Candida pada mukosa mulut dan vagina sering terjadi karena pengobatan antibakteri yang lama yang menyebabkan berkurangnya flora normal di daerah tersebut. Adapun penyakit ini biasanya juga menyerang kuku dan kulit yang lainnya. Itulah materi tentang mikologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.